Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-9 karena kami masih di suasana bulan Syawal. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata, ucap ya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja selama proses pembelajaran daring kita. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saya lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang desain sistem ya, tetapi nanti di desain sistem ini ada beberapa part karena ada banyak yang harus saya jelaskan ke Anda semua. Nah, untuk desain sistem yang part ini saya ingin menjelaskan tentang normalisasi. Jadi capaian pembelajaran dari bab desain sistem adalah: satu, Anda harus bisa menghasilkan desain data yang efisien. Yang kedua, Anda harus bisa mendesain interface atau antarmuka pengguna yang efektif. Dan yang terakhir adalah Anda harus bisa menggambarkan arsitektur sistem. Pendahuluan, jadi memproduksi relasi itu melibatkan pengidentifikasian semua atribut data yang terkait dengan tipe entitas tertentu, termasuk misalnya nilai foreign key yang dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan relasi entitas. Ketika relasi telah diproduksi, maka sekumpulan aturan diterapkan ke masing-masing untuk memastikan bahwa relasi berada dalam bentuk yang tidak redundan. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari redundansi data dan menghasilkan struktur tabel yang efisien. Nah, proses ini biasanya disebut dengan normalisasi dan sering juga disebut sebagai pendekatan desain bottom up karena lebih berfokus pada pengelompokan atribut data bersama-sama untuk membentuk relasi yang sesuai. Dokumen sumber data, baik itu formulir atau laporan, juga dapat dinormalisasi secara langsung ya untuk mengidentifikasi relationship-nya atau hubungannya. Nah, beberapa di antaranya mungkin tidak ada ERD ya, Entity Relationship Diagram, tetapi juga perlu disertakan. Maka setelah proses ini, desain tabel baru bisa diselesaikan. Nah, tingkatan relasi sebenarnya kalau normalisasi ini sudah dijelaskan di mata kuliah basis data ya, tetapi karena di analisa dan perancangan sistem, normalisasi ini ada biasanya di ketiga, yaitu perancangan ya, dari mulai tabel, database-nya, ERD-nya, sehingga saya harus jelaskan lagi di mata kuliah ini ya tentang apa itu normalisasi. Nah, tingkatan relasi, jadi pada tahap desain logis hubungan mungkin berada di salah satu kondisi berikut ya. Satu, anormalized atau tidak dinormalisasi. Yang kedua adalah bentuk normal ke-1 atau first normal form 1NF ya. Bentuk normal kedua second normal form, dan yang terakhir bentuk normal ketiga third normal form. Nah, dengan menerapkan aturan, sebuah relasi diubah hingga berada dalam bentuk normal yang ketiga yang biasanya disebut sebagai dinormalisasi. Jadi nanti Anda sebelum membuat database untuk dibuat ke sistem itu harus sudah dalam bentuk dinormalisasi dalam bentuk normal ketiga ya, supaya menghindari itu tadi redundansi data. Nah, relasi yang tidak dinormalisasi itu berisi grup atribut yang berulang, jadi repeatable ya, repeatable atribut group. Nah, grup berulang apapun itu harus dipisahkan dari relasi asli dan ditempatkan ke relasi baru dengan kunci utamanya sendiri. Atribut pengidentifikasi untuk relasi baru tetap dalam relasi asli untuk bertindak sebagai kunci asing atau foreign key ya, untuk menyediakan tautan ke relasi baru. Proses ini kita bisa ilustrasikan seperti ini ya. Ini ada contoh tabel yang tidak dinormalisasi ya. Di sini ada tabel mahasiswa katakanlah. Nah, ini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID modul, nama modul, nilai modul atau modul grade gitu ya. Kemudian ID mata kuliah dan nama mata kuliahnya.
Nah, di sini kan kita bisa melihat pada gambar ini tabelnya tidak dinormalisasi. Kemudian atribut ID modul, nama modul dan nilai atau grade modul ini kan diulang untuk setiap siswa. Jadi ID mahasiswa misalnya NIM-nya 101 namanya Jasmine, ID modulnya database, dia dapat nilai 75, ID mata kuliahnya GMP Computing. Kemudian diulang lagi di sini. Nah, ini yang disebut adanya repeatable group tadi, adanya pengulangan yang berulang atribut. Sehingga untuk mengubah tabel mahasiswa tadi menjadi bentuk normal yang pertama atau dinormalisasi yang ke-1, atribut berulang ini harus dihapus, kemudian ditempatkan ke tabel baru yang disebut dengan tabel nilai modul. Sehingga kunci utama atau primary key untuk tabel baru nanti menjadi kunci majmu atau kompon K, di mana di tabel baru itu terdiri dari ID modul dan ID mahasiswa. ID mahasiswanya nanti menjadi foreign key. Maka kita buat jadi dua tabel. Tabel mahasiswa ada ID mahasiswa di primary key, kemudian ada atribut nama mahasiswa, ID mata kuliah, dan nama mata kuliah. Nah, untuk ID modul, tadi kita buat tabel baru dengan nama misalnya tabel nilai modul, dia ada ID mahasiswa, ketika di sini dia primary key, maka di sini dia menjadi foreign key. Ya, kemudian ada ID modul, nama modul, dan nilai modul. Nah, ID mahasiswa dan ID modul itu merupakan primary key majmu atau kompon primary key ya. Jadi dua ini, ID mahasiswa sebagai foreign key dan ID modul, dia dikatakan sebagai kompon key atau kompon primary key atau primary key majmu. Nah, untuk mengubah tabel first NF normal form, first normal form menjadi second normal form, maka melibatkan pemeriksaan dependensi atau kebergantungan ya. Kita harus cek lagi dependensi kunci bagian dan menghapusnya untuk membentuk tabel baru. Maka untuk menjelaskan apa itu dependensi kunci bagian, mari kita lihat tabel first NF first normal form nilai modul yang ada di gambar ini ya, 412. Nah, di sini perhatikan lagi dulu nilai modul, ID mahasiswa sebagai foreign key, kemudian ID modul, nama modul, dan nilai modul. Di situ tabel ini memiliki kunci multi bagian yang terdiri dari ID mahasiswa dan ID modul. Maka kita harus melakukan cek atau pemeriksaan ya untuk mengidentifikasi apakah ada kolom lain yang bergantung hanya pada satu bagian dari kunci. Ada nggak kolom lain yang dependensi atau bergantung pada satu bagian dari kunci atau key tadi, yaitu ditentukan oleh bagian dari kunci. Pada pemeriksaan, setelah kita melakukan cek, menjadi jelas bahwa nama modul itu dapat ditentukan sebenarnya hanya dengan ID modul. Nah, di sini ada ketergantungan kunci bagian, sehingga ini menghasilkan ID modul dan nama modul yang digunakan untuk membentuk tabel second normal form baru yang disebut modul. Nah, kita bandingkan ya dengan kolom kelas modul ya, ditentukan dengan memiliki ID mahasiswa, ID modul, sehingga bergantung pada kunci lengkap dan tetap ada di tabel nilai modul. Kita lihat di sini karena tadi tabel modul itu memiliki kunci kolom tunggal ID modul, maka secara standar atau defaultnya sudah dalam bentuk second normal form. Ya, jadi ada tabel mahasiswa, ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, ID mata kuliah, nama mata kuliah. Kemudian kita pecah dua tabel tadi nilai modul, yaitu ID mahasiswa, ID modul, dan nilai modul. Nama modul itu sebenarnya dependensi dengan ID modul, nah, ya kan? Sehingga dipecah ID modul, nama modul. Ini sudah dalam bentuk dinormalisasi second normal form. Nah, langkah terakhir untuk mengubah ke bentuk third normal form, dinormalisasi yang ketiga, yaitu kita harus memastikan bahwa tabel itu berada dalam third normal form. Ini untuk memastikan bahwa semua atribut non-key itu bergantung pada key dan hanya key tersebut. Sehingga untuk mengilustrasikan hal ini,
Mari coba kita periksa lagi tabel second normal form dari tabel mahasiswa yang ada di tabel di atas tadi ya, yang ada di tabel ini maksudnya. Kita periksa sama-sama. Jadi di sini nama mahasiswa dan ID mata kuliah itu ditentukan oleh ID mahasiswa kunci ya, oleh kunci ID mahasiswa atau key ID mahasiswa. Namun nama kursus atau nama mata kuliah itu dapat ditentukan dengan atribut non-key ID kursus atau non-key ID mata kuliah, sehingga nama mata kuliah, nama kursus dapat ditempatkan dalam tabel terpisah yang disebut tabel mata kuliah bersama dengan ID kursus atau ID mata kuliah yang akan menjadi key utama atau primary key. Tabel second normal form lainnya sudah ada dalam bentuk third normal form, sehingga tabel tersebut tetap tidak berubah. Nah, maka bentuk third normal formnya adalah, jadi di sini ada tabel mahasiswa, ID mahasiswa primary key, nama mahasiswa dan ID mata kuliah. Kemudian ini ID mahasiswa, ID modul, ya sama nilai modul. ID mahasiswa di sini primary key, dia di tabel nilai modul sebagai foreign key. Kemudian di sini ID mata kuliah, dia di tabel modul ini sebagai primary key ya, di sininya dia foreign key. Kemudian ini nilai modul, dia masuk sini, yang ini masuk ke sini, ID mata kuliah di tabel mata kuliah. Nah, ini sudah dalam bentuk dinormalisasi third normal form, dinormalisasi yang ketiga. Yang harus diperhatikan sebagai catatan, dalam beberapa situasi atau keadaan, keputusan itu dapat dibuat untuk menormalisasi tabel karena alasan kinerja, tetapi ini harus dihindari jika memungkinkan ya. Nanti kita lihat di lampiran B, template normalisasi yang akan membantu Anda dalam proses normalisasi. Ingat, atribut dalam suatu relasi itu harus bergantung pada first normal form, second normal form, dan third normal form. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini gambar 415, entity relationship diagram tabel mahasiswa. Ini di sini ada tabel mata kuliah has registered on tabel mahasiswa ya, mahasiswa studies modul ya, sehingga nanti dia mendapatkan nilai modul. Kemudian modul studied by sini, jadi modulnya dipelajari oleh mahasiswa sehingga dia mempunyai nilai dari modul tersebut. Nah, itu bahasan tentang normalisasi. Jadi memang di analisa perancangan sebelum kita membuat sistem itu yang paling penting harus dimatakan adalah perancangannya, desain atau analisa dan perancangannya di bab 3, di mana di bab 3 itu selain harus bisa membuat, mendeskripsikan kemarin selain requirement analysis system, kebutuhan sistemnya yang akan kita buat, kita juga harus menggambarkan, mengilustrasikan dalam bentuk pemodelan sistem ya, kemudian kita desain. Itu saja dulu, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas dari penjelasan saya, bisa langsung WA pribadi ke WA saya atau di WA grup kelas, atau tulis pertanyaan di message yang ada di learning management system kita sepada.umg.ac.id, atau silakan kunjungi channel YouTube saya dan tulis di kolom komentar di video yang ada. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.